Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Tuhan kita. Dan pada hari ini seperti banyak minggu yang lalu, kita mau belajar firman Tuhan lagi. Dan pada hari ini kita akan belajar satu bagian yang penting dalam firman Tuhan yang tidak boleh diabaikan oleh banyak orang Kristen zaman sekarang. Nah, sebelum kita belajar, adalah lebih baik jika kita memulainya dengan doa. Akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami mempunyai kesempatan untuk belajar firman-Mu lagi. Di sorga, kiranya Engkau karuniakan hikmat bagi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, agar kami dapat dewasa dalam iman ketika kami mempelajarinya. Dan sekiranya Kau berikan kami kemampuan untuk menerapkannya ke dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang benar yang hidup benar di masa-masa akhir ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu yang akan mengajar, memaparkan firman-Mu, kiranya dapat mengajar dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang karunia-karunia pewahyuan. Karunia-karunia pewahyuan. Karunia pewahyuan itu ada banyak, tetapi kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat ke-8, Paulus menyebut di sini ada nubuat, ada bahasa roh, dan ada pengetahuan. Nubuat, bahasa roh, pengetahuan. Perlu sedikit klarifikasi, bahasa roh di sini tentunya terjemahannya kurang tepat. Terjemahan yang tepat kebanyakan kalau di dalam bahasa Inggris bahkan terkadang disebut sebagai bahasa lidah, begitu. Bahasa lidah, atau kalau mau lebih literal lagi ya lidah-lidah, begitu kan, lidah-lidah, begitu. Jadi itu sedikit klarifikasi. Terjemahan bahasa roh adalah terjemahan yang sangat tidak tepat. Kemudian sedikit klarifikasi lagi, kata pengetahuan di sini ini bukan pengetahuan matematis, tetapi ini pengetahuan yang berkaitan dengan karunia pewahyuan, begitu. Anda bisa bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 8. Di situ ada sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi berkata-kata dengan pengetahuan adalah karunia yang sama dengan karunia yang di ayat 8 dalam 1 Korintus 13 yang disebut sebagai pengetahuan. Jadi berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ini bukan pengetahuan sains, matematis, dan lain sebagainya ya. Ini bukan pengetahuan 1 tambah 1, 2 tambah 2, bukan. Ini adalah karunia pewahyuan, yaitu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, karunia pewahyuan seperti ini pernah dipakai oleh Tuhan, diberikan kepada jemaat untuk mendewasakan iman jemaat. Pernah dipakai Tuhan untuk jemaat untuk kepentingan iman mereka. Nah, banyak gereja pada zaman sekarang masih mempraktikkan karunia-karunia pewahyuan seperti ini. Karunia-karunia pewahyuan seperti ini, terutama yang marak kita lihat itu adalah bahasa lidah, begitu, atau nubuat-nubuat, begitu. Nubuatan ini yang paling marak, begitu. Muncul di dalam gereja zaman sekarang, begitu. Gereja zaman sekarang Anda bisa lihat sendiri di sekeliling Anda, terutama gereja-gereja tertentu lah, begitu. Terutama yang berbasiskan karismatik, begitu. Anda bisa lihat, bahkan Anda bisa searching di Google bagaimana sebagian gereja menganggap bahwa mereka masih mempraktikkan hal-hal tersebut. Nah, hal yang ingin saya ajak kita pelajari adalah apakah karunia-karunia pewahyuan seperti itu masih berjalan atau masih adakah untuk gereja zaman sekarang, begitu.
Nah, jika masih ada, maka fenomena-fenomena yang kita lihat pada zaman ini ya besar kemungkinan bahkan dapat dipastikan itu dari Tuhan begitu. Tetapi jika sudah tidak berjalan, ya fenomena-fenomena yang kita lihat, ada gereja yang berbahasa lidah, ada gereja yang menyampaikan nubuat, jika itu sebenarnya sudah tidak Tuhan pakai lagi, ya Anda bisa simpulkanlah itu datang dari mana begitu. Kalau Tuhan tidak memberikannya, ya itu datang dari mana, ya Anda bisa simpulkan begitu. Nah, sekarang kita mau belajar begitu. Apakah karunia pewahyuan masih berjalan atau masih Tuhan berikan kepada jemaat pada zaman ini atau tidak begitu? Apakah karunia pewahyuan hanya terbatas untuk orang-orang yang hidup pada abad pertama atau tidak terbatas mencakup bahkan hingga sampai zaman kita begitu? Nah, kita akan belajar. Sebelum kita cari tahu tentang karunia pewahyuan tersebut, apakah sudah berhenti atau belum, kita harus memperhatikan konteks. Ini hal yang tidak boleh dilupakan. Karena begini, satu-satunya indikasi yang kuat yang memberitahukan karunia tersebut berhenti atau tidak, itu terdapat di dalam pasal yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian begitu. Itu di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 13 begitu. Karena di ayat 10 dikatakan, ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Seperti saya katakan, seharusnya ya kalau mau diterjemahkan literal ya lidah-lidah begitu. Tapi bisa diterjemahkan bahasa lidah juga boleh, nggak masalah. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Begitu. Jadi nubuat, bahasa lidah dan lain sebagainya dikatakan akan berhenti begitu. Akan berhenti ketika kapan? Ketika yang sempurna tiba begitu. Jadi seperti saya katakan tadi, 1 Korintus 13 ini adalah pasal kunci untuk mencari tahu kapan karunia pewahyuan tersebut berhenti begitu. Kapan itu berhenti? Ini pasal kunci yang tidak boleh diabaikan begitu oleh banyak orang percaya begitu. Oke, jadi sekali lagi ini adalah pasal kunci. Nah, oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, untuk mencari tahu kapan ini berhenti, kita harus melihat konteks. Nah, konteks adalah sesuatu yang penting. Ketika Anda mengabaikan konteks, maka Anda bisa menciptakan satu bidat baru di dalam kekristenan. Begitu. Semua orang bisa comot ayat Alkitab sembarangan, dikeluarkan dari konteksnya, dia bisa menciptakan sebuah pengajaran yang baru. Entah dia menciptakan pengajaran bahwa Yesus bukan Tuhan kah? Entah dia menciptakan pengajaran bahwa Yesus tidak datang lagi kah? Tidak datang untuk kedua kali kah? Apapun itu begitu. Ketika satu ayat dicabut keluar dari konteksnya begitu. Makanya saya sering katakan ketika konteks dibuang, maka Anda bisa menciptakan bidat yang baru. Begitu. Jadi konteks penting. Nah, kita akan lihat konteks dari 1 Korintus 13 begitu. Nah, sebab konteks 1 Korintus 13 itu dimulai dari 1 Korintus 12 begitu. Karena dari pasal 12, 13, 14 Paulus membahas tentang karunia pewahyuan begitu. Tentang karunia pewahyuan. Kenapa? Karena jemaat Korintus, jemaat yang Paulus tujukan surat Korintus, yang Paulus tuliskan surat dan tujukan kepada mereka ini adalah jemaat yang cukup bermasalah begitu. Jemaat yang bermasalah dalam ya cukup banyak aspek gitu. Salah satu aspek adalah aspek pendisiplinan jemaat. Di dalam 1 Korintus pasal 5 Paulus tegur mereka begitu karena mereka kurang di bagian tersebut. Bahkan di dalam jemaat ada perpecahan. Paulus tulis dalam 1 Korintus 1 pasal 1 sampai pasal 4 begitu untuk mengurus persoalan perpecahan ini begitu. Ada permasalahan perpecahan, pendisiplinan jemaat yang tidak tegas begitu. Bahkan salah satu permasalahan yang muncul dalam jemaat Korintus adalah permasalahan karunia pewahyuan ini begitu. Permasalahan karunia pewahyuan ini mungkin ada sebagian jemaat yang menganggap remeh karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada sebagian orang yang mungkin bukan karunia pewahyuan begitu. Karena perlu Anda ketahui bahwa karunia yang Tuhan berikan tersebut ada yang berkaitan dengan proses pewahyuan, ada yang tidak begitu. Ada yang tidak berkaitan dengan proses pewahyuan. Contoh yang tidak berkaitan dengan proses pewahyuan ya misal karunia memimpin, itu kan tidak berkaitan dengan proses pewahyuan begitu.
Jadi mungkin ada sebagian yang mempunyai karunia proses pewahyuan diberikan oleh Tuhan, menganggap remeh karunia-karunia yang tidak berkaitan dengan proses pewahyuan yang mereka anggap karunia remeh begitu. Sehingga jemaat terpecah, saling berlomba-lomba untuk mengejar karunia pewahyuan dan lain sebagainya begitu. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam jemaat Korintus pada waktu itu, sehingga Paulus tuliskan permasalahan satu ini begitu. Nah, kita akan lihat sebenarnya pasal 12, tapi karena cukup panjang, jadi akan saya ringkas saja. Di pasal 12 Paulus ada mendaftarkan tentang karunia-karunia begitu. Karunia-karunia dia daftarkan, dan salah satunya adalah karunia yang berkaitan dengan proses pewahyuan begitu. Dan dalam 1 Korintus 12 Paulus memberitahukan tujuan dari karunia-karunia tersebut diberikan untuk apa. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama begitu. Jadi tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi demi pribadi begitu. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Karena setiap karunia itu diberikan oleh Tuhan begitu. Itu semua berasal dari roh yang sama begitu. Karena itu semua berasal dari roh yang sama, itu semua berasal dari Tuhan yang sama, maka tidak ada karunia yang remeh begitu. Tidak ada karunia remeh, bahkan karunia yang dianggap kecil pun itu berguna untuk kepentingan bersama begitu. Termasuk karunia pewahyuan begitu. Dan Paulus dalam 1 Korintus 12 menguatkan tesis ini dengan berkata bahwa jemaat itu seperti tubuh begitu. Seperti tubuh ya, di bagian tubuh kita kan ada beraneka ragam anggota, ada jari, ada tangan, ada kaki, ada beraneka ragam anggota. Ada anggota yang mungkin kecil, ada anggota yang sangat penting, ada anggota yang begitu perlu dipelihara karena sensitif seperti mata begitu kan. Nah, jadi Paulus mengumpamakan jemaat itu seperti tubuh, punya banyak anggota, dan tiap-tiap anggota ya punya fungsinya masing-masing, tetapi fungsi tersebut walaupun berbeda satu sama lain, tetapi berguna untuk kepentingan tubuh tersebut begitu. Bayangkan kalau misalnya Anda punya kaki, tapi kakinya tidak mau mengikuti perintah otak begitu. Kaki kan dipakai untuk jalan, tapi kakinya nggak mau, kakinya maunya dipakai untuk makan begitu. Nggak bisa begitu. Jadi walaupun punya fungsi yang berbeda-beda, tapi semuanya bekerja bersama untuk kepentingan satu tubuh begitu. Demikian juga dengan karunia-karunia pewahyuan begitu. Nah, oke, jadi kira-kira 1 Korintus 12 pembahasannya seperti itu. Nah, dalam 1 Korintus 12 dan 13 nanti Paulus akan menunjukkan bahwa karunia pewahyuan itu menjadi sia-sia jika seseorang mengabaikan satu poin yang penting. Mengabaikan poin apa? Nah, kita coba lihat di 1 Korintus 12 ayat 31. Saya bacakan ya. Dikatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi begitu. Jadi Paulus menasihati jemaat, ya sudah, kalau kalian mau kejar karunia-karunia yang lebih utama, ya silahkan kalian kejar, tetapi aku akan menunjukkan yang lebih utama lagi, yang lebih penting lagi begitu. Apa itu? Itu adalah kasih. Itu adalah kasih. Berarti karunia-karunia bukan hanya karunia pewahyuan sih, tapi semua karunia jika mengabaikan satu poin ini, yaitu kasih, maka karunia-karunia tersebut tidaklah berfungsi sebagaimana semestinya begitu. Karena tanpa adanya kasih, ya orang yang punya karunia tertentu, mau pewahyuan atau yang bukan pewahyuan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sombong begitu, orang yang tidak dapat membangun sesamanya begitu. Jadi poin ini sangat penting. Bahkan Paulus katakan lebih utama lagi dibandingkan karunia-karunia tersebut begitu, yaitu kasih. Nah, jadi poinnya di sini ya. Jadi Paulus ingin membandingkan antara kasih yang lebih utama tersebut dengan karunia-karunia begitu. Khususnya apa? Khususnya adalah karunia-karunia pewahyuan. Khususnya karunia pewahyuan, karena konteksnya jemaat Korintus itu kan sangat tergila-gila mengejar bahasa lidah, mengejar bahasa lidah sih begitu. Itu sangat tergila-gila mengejar bahasa lidah begitu. Makanya karunia-karunia yang utama ya mungkin merujuk kepada karunia-karunia pewahyuan begitu. Jadi kembali tadi. Jadi Paulus ingin membandingkan antara karunia-karunia yang mereka anggap utama tersebut dengan yang lebih utama, yaitu kasih. Dan sebenarnya ada banyak perbandingan yang Paulus buat, tetapi karena fokus utama kita adalah kepada
apakah karunia-karunia pewahyuan masih ada zaman sekarang atau tidak, maka kita akan melihat satu poin saja perbandingan Paulus antara kasih dengan karunia-karunia pewahyuan. Apa itu? Jadi Paulus membandingkan durasi antara kasih dengan karunia-karunia pewahyuan. Nah, ini konteksnya. Jadi Paulus membandingkan durasi antara kasih dengan karunia-karunia pewahyuan. Nah, tadi seperti saya katakan, jemaat Korintus itu sangat tergila-gila mengejar karunia pewahyuan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa karunia pewahyuan tersebut memiliki durasi yang sangat sementara. Memiliki durasi yang sangat sebentar, berbeda dengan kasih. Kasih itu memiliki durasi yang panjang, yang tidak berkesudahan. Kasih itu memiliki durasi yang kekal, berbeda dengan karunia pewahyuan. Begitu. Saya ambil contoh, misalnya ketika Anda masuk surga, begitu. Apakah Anda masih perlu bernubuat di sana? Ya tentu tidak lah, begitu. Ya kan? Ketika Anda masuk surga, apakah Anda masih butuh karunia menafsir bahasa lidah? Ya tentu tidak lah, begitu. Ya, tapi ketika di surga, apakah Anda masih membutuhkan kasih? Ya jelas, begitu. Pasti, begitu. Di bumi kita ada kasih, di surga pasti ada kasih juga, begitu. Masa di surga kita angkat parang semua, begitu kan? Enggak, begitu. Jadi, kasih itu memiliki durasi yang sangat panjang. Makanya, kalau kita lengkap ke 1 Korintus 13 ayat 8, dikatakan kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Berbeda dengan karunia pewahyuan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Begitu. Nah, surat Korintus ini tulis sekitar tahun 50-an. Sekitar tahun 50-an. Nah, jadi ketika ditulis, Paulus kasih tahu bahwa karunia-karunia ini akan berhenti. Begitu. Akan berhenti. Berbeda dengan kasih. Kasih tidak berkesudahan. Tapi di sini ada beberapa hal menarik. Pertama begini. Perhatikan kata nubuat akan berakhir dan kata pengetahuan akan lenyap. Seperti yang saya katakan ya, pengetahuan di sini bukanlah pengetahuan sains, begitu. Bukanlah pengetahuan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan ya, begitu. Ini pengetahuan yang sama dengan 1 Korintus 12 ayat 8, yaitu karunia berkata-kata dengan pengetahuan, atau kita sebut sebagai bagian dari karunia pewahyuan. Nah, ada yang menarik begini, di ayat ke-8 kata kasih tidak berkesudahan, nubuat akan lenyap, nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Kata berakhir dan lenyap di dalam LAI, di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, dan dalam bahasa Yunani tersebut itu menggunakan bentuk pasif. Menggunakan bentuk pasif. Jadi kata nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Kata berakhir dan lenyap itu dalam bentuk pasif, dan itu dalam bentuk kata kerja yang sama, begitu. Dalam bentuk kata kerja yang sama. Kalau misalnya Kalau misalnya penonton sedikit menguasai bahasa Yunani, perhatikan di sini ada kata katar gethe sontai. Ada kata katar gethe sontai, itu apa ya, kalau diterjemahkan ke LAI itu menjadi berakhir, nubuat akan berakhir. Dan kita intip lagi ya, di 8 di bagian terakhir ada kata katar gethe setai, itu diterjemahkan oleh LAI menjadi lenyap, begitu, di bagian akhir, begitu, menjadi lenyap. Oke, jadi nubuat akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Nah, kedua kata tersebut diterjemahkan dari bahasa Yunani, dan tadi saya bacakan bahasa Yunaninya. Bapak Ibu sudah dengar tadi, kalau yang berakhir itu dari kata katar gethe sontai, lenyap itu dari kata katar gethe setai. Nah, kedua kata ini dalam bentuk pasif. Dalam bentuk pasif ya artinya subjek menerima tindakan, begitu. Subjek menerima tindakan, begitu. Ya, bisa diterjemahkan kalau ikuti LAI ya, bisa dihentikan kah, oke, dilenyapkan kah, begitu. Nah, kembali. Jadi, ya walaupun tidak dikasih tahu sih siapa yang menghentikannya, begitu. Siapa yang menghentikannya, tapi kita bisa tahu atau kita bisa lihat dari konteks yang menghentikannya tentu Tuhan, begitu. Yang menghentikannya, begitu. Siapa yang menghentikan nubuat, siapa yang menghentikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya Tuhan, begitu. Tuhan yang menghentikannya, begitu. Jadi ini dalam bentuk pasif.
Begitu. Mereka nubuat karunia berkata-kata dengan pengetahuan akan dihentikan. Ya walaupun sekali lagi ya tidak diberitahu siapa yang menghentikan, tapi kita tahu yang menghentikannya adalah Tuhan. Nah, tapi untuk bahasa roh akan berhenti, ini menarik. Bahasa roh akan berhenti. Nah, kembali jika para penonton sedikit menguasai bahasa Yunani, kata akan berhenti dari bahasa roh atau semasa diterjemahkan dengan baik adalah bahasa lidah atau lidah-lidah begitu. Itu dari kata pausontai. Dari kata pausontai. Nah, pausontai ini berbeda dengan dua kata sebelumnya yang sedang kita bahas begitu. Kalau dua kata sebelumnya kan dalam bentuk pasif. Nah, untuk bahasa lidah, kata berhenti, kata pausontai itu dalam bentuk middle. Middle ini apa? Nah, middle kan nggak ada di bahasa Indonesia begitu. Indonesia kan adanya aktif dengan pasif begitu. Aktif ya subjek melakukan sesuatu, pasif ya subjek terkena tindakan. Kalau middle itu apa? Middle itu dapat kita terjemahkan menjadi subjek melakukan sesuatu atau melakukan tindakan dan tindakan tersebut juga terkena kepada subjek begitu. Jadi subjeknya melakukan sesuatu tetapi tindakan yang dia lakukan juga mengenah kepada dirinya sendiri begitu. Nah, itu middle begitu. Dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya middle. Nah, jadi kalau kita bisa terjemahkan ini berarti bahasa roh akan menghentikan dirinya sendiri begitu. Akan menghentikan dirinya sendiri. Jadi berbeda ya dengan dua karunia yang sebelumnya. Dua karunia sebelumnya itu dihentikan, dia bentuknya pasif. Siapa yang menghentikan? Ya sekali lagi walaupun tidak dikasih tahu siapa yang menghentikan, tapi kita tahu yang menghentikan adalah Allah begitu. Nah, beda dengan bahasa lidah. Kalau bahasa lidah atau lidah-lidah, dia akan menghentikan dirinya sendiri begitu. Nah, di sini mengindikasikan bahwa bahasa lidah akan berhenti lebih cepat dibandingkan dua karunia sebelumnya, yaitu karunia berkata-kata dengan pengetahuan dan karunia bernubuat. Makanya di ayat ke-9 kalau Bapak Ibu baca di sini, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Begitu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Perhatikan, yang disebut hanya pengetahuan dan nubuat. Bahasa lidahnya nggak disebut begitu. Lidah-lidahnya nggak disebut. Hilang di sini ayat 9. Nah, ini bisa kita pahami bahwa kalau kita mundur ke ayat 8, bahwa bahasa lidah itu berhenti lebih dulu dibandingkan dengan dua karunia yang lain begitu. Oke? Jadi kembali. Jadi dibandingkan itu, kasih yang tidak berkesudahan durasinya tak terbatas dibandingkan dengan karunia pewahyuan yang bersifat sangat terbatas. Nah, Paulus kasih tahu di ayat 9 alasan kenapa karunia pewahyuan itu terbatas. Nah, kalau tanpa alasan kan ya tentu orang bertanya-tanya kenapa begitu kan. Tetapi Paulus kasih tahu alasan kenapa karunia tersebut bersifat sangat terbatas. Alasannya dikatakan pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna begitu. Oke. Nah, dikatakan kalau misalnya para penonton sedikit menguasai bahasa Yunani, bisa lihat di situ pengetahuan tidak lengkap. Kata tidak lengkap itu dari kata merous, begitu. Dan pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita kalau nggak salah ya. Coba saya intip LAI lagi. Nubuat kita tidak sempurna. Kata tidak sempurna itu kalau penonton punya menguasai sedikit bahasa Yunani itu juga dari kata merous begitu. Jadi baik tidak lengkap maupun tidak sempurna itu dari kata merous. Jadi dari kata yang sama begitu. Dan merous ya memang punya pengertian seperti tidak lengkap sih begitu, sebagian begitu, tidak lengkap begitu. Nah, jadi dikasih tahu alasannya, alasan kenapa itu dihentikan, alasannya adalah karena tidak lengkap. Begitu. Oke, karena tidak lengkap. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan lah begitu. Kalau misal seseorang mendapatkan nubuat, memangnya dia akan bernubuat dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat terakhir? Ya enggak lah begitu. Apakah dia akan bernubuat dari awal penciptaan dunia sampai akhir sampai akhir dari dunia? Ya tidak begitu. Nubuat kan bersifat sepotong-sepotong begitu. Bahkan nubuat bersifat kondisional kan begitu. Ketika bangsa Israel misalnya menghadapi satu situasi tertentu, satu kondisi tertentu, dan Tuhan
mau berbicara dengan umatnya lewat nabi, dan nabi disuruh bernubuat begitu. Ya, nubuat tersebut tentu nubuat yang dalam hubungan dengan kondisi yang sedang dia hadapi kan begitu, atau bangsa tersebut hadapi begitu. Ya, nggak mungkin dia bernubuat seluruh mulai dari awal penciptaan sampai akhir dari dunia, yang nggak mungkin begitu. Nubuat itu bersifat sepotong-sepotong begitu, bersifat tidak lengkap begitu. Sama dengan bahasa lidah juga sama begitu, itu sifatnya tidak lengkap. Jadi kita lihat ya, alasan itu dihentikan karena tidak lengkap begitu. Nah, kita lanjut ayat 10. Kapan berhentinya? Kan alasannya sudah dikasih itu. Alasannya sudah dikasih bahwa itu bersifat itu tidak lengkap sehingga akan berhenti. Beda dengan kasih tidak berkesudahan. Nah, 10 dikasih tahu kapan berhentinya. Dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna ini akan lenyap begitu. Nah, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap begitu. Nah, ini menarik begitu. Yang tidak sempurna ini kan tidak lain tidak bukan merujuk kepada bahasa lidah, nubuat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kan begitu. Karena perhatikan kata yang tidak sempurna, kalau nggak salah LAI terjemahkannya. Oh ya, betul. Bagian terakhir ya, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kata tidak sempurna itu dari kata yang sama dengan ayat 9. Kalau para penonton menguasai bahasa Yunani, itu dari kata meros begitu. Dari kata meros. Meros tadi kan tidak lengkap. Kalau diterjemahkan di ayat 9 begitu. Tidak lengkap, sebagian begitu. Jadi ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak lengkap ini, maka yang sebagian ini akan lenyap begitu. Nah, jadi konteks kan sudah sangat jelas. Yang tidak lengkap kan sudah dibahas di ayat 9. Yang tidak lengkap itu adalah pengetahuan, nubuat. Ya, walaupun bahasa lidah tidak disebut, kita sudah bahas tadi bahwa bahasa lidah akan berhenti lebih cepat lebih dulu dibandingkan pengetahuan dan nubuat begitu. Lagi pula orang tidak bisa berkata ya nubuat berhenti, karunia berkata-kata pengetahuan berhenti, tapi bahasa lidahnya tidak, ya nggak bisa begitu. Karena kalau kita lihat di ayat 8, Paulus membuat satu urutan yang unik, nubuat, bahasa lidah, dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bahasa lidahnya itu ditaruh di tengah-tengah begitu. Jadi ini satu unit begitu, satu unit begitu. Jadi orang tidak bisa mengambil unit yang satu berkata tidak berhenti, unit yang lain berhenti begitu. Tidak, ini satu unit, sekali berhenti ya berhenti begitu. Ini satu paket begitu. Jadi kembali. Jadi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak lengkap itu berhenti. Nah, sekarang kan yang sempurna ini apa? Kan begitu. Nah, kita harus lihat dari konteks. Lihat dari konteks. Walaupun sebenarnya kalau Bapak Ibu memiliki sedikit kemampuan untuk berbahasa Yunani, ini menjadi lebih baik dan lebih cepat diselesaikan begitu. Tetapi jika tidak punya kemampuan Yunani pun tidak masalah begitu, karena konteks sudah memberikan jawaban atas pertanyaan kita begitu. Kapan ini berhenti? Yaitu ketika yang sempurna tiba. Nah, yang sempurna ini apa? Kita lihat konteksnya begitu. Ingat, konteksnya adalah Paulus ingin memberikan perbandingan antara durasi kasih dengan durasi dari karunia pewahyuan. Durasi karunia pewahyuan bersifat sementara, sedangkan kasih bersifat kekal. Nah, karunia pewahyuan yang bersifat sementara ini, kenapa sementara? Kenapa akan berhenti? Alasannya karena tidak sempurna. Alasannya karena tidak lengkap. Nah, pertanyaannya, ketika yang sempurna tiba, ketika yang lengkap tiba, maka yang lengkap ini apa? Begitu. Yang lengkap ini apa? Karena yang tidak lengkap kan adalah karunia pewahyuan, nubuat, bahasa lidah, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini tidak lengkap. Tapi ketika yang lengkap, yang dewasa tiba begitu. Karena kata yang sempurna ini dapat diterjemahkan menjadi apa ya? Dewasa begitu. Dapat diterjemahkan menjadi dewasa begitu. Komplit begitu. Nah, jadi kembali ya. Jadi apa yang sempurna, yang dewasa ini begitu? Yang dewasa yang dibandingkan dengan tidak lengkap ini. Tentu ini harus merujuk kepada pewahyuan juga. Harus merujuk kepada pewahyuan juga. Karena kan agak lucu. Misalnya Anda punya HP
yang kurang bagus lah, misalnya kurang bagus, ketinggalan zaman. Terus Anda lihat teman-teman Anda punya HP yang bagus-bagus semua begitu. Anda berkata, ya nanti saya akan beli yang lebih bagus. Ya lebih bagus, yang lebih sempurna. Waduh, yang lebih hebat. Ketika Anda berkata Anda akan beli yang lebih bagus, yang lebih sempurna, lebih hebat, Anda sedang membicarakan apa? Apakah Anda sedang membicarakan lemari? Tentu tidak. Begitu. Karena kan konteksnya adalah Anda punya HP ketinggalan zaman dan Anda lihat HP teman-teman Anda canggih-canggih semua. Nah, Anda berkata bahwa Anda akan beli yang lebih hebat, lebih baru, lebih sempurna, lebih canggih begitu. Tentu yang sedang dibahas oleh Anda itu adalah HP. Tidak mungkin yang Anda maksud adalah lemari, kan begitu. Ya kan? Ya sama dengan 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Karunia pewahyuan itu bersifat sementara dan akan berhenti, alasannya karena tidak lengkap. Nah, ketika yang sempurna, yang lebih lengkap itu tiba, yang lebih lengkap, yang sempurna ini apa begitu kan? Tentu berbicara tentang pewahyuan juga, nggak mungkin bicara tentang lemari begitu. Karena kan perbandingannya jelas antara karunia pewahyuan yang sementara itu yang akan dihentikan oleh yang sempurna ini. Karunia pewahyuan yang tidak lengkap itu yang akan dihentikan oleh yang lebih lengkap, kan begitu. Jadi konteksnya sangat jelas begitu. Konteksnya sangat jelas. Jadi kalau begitu, maka yang sempurna ini harus merujuk kepada pewahyuan yang lebih lengkap dibandingkan dengan karunia pewahyuan yang tidak lengkap. Nah, pewahyuan apa yang lengkap? Pewahyuan yang lengkap tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Begitu. Pewahyuan yang lengkap tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan, begitu. Nah, jadi firman Tuhan yang apa ini? Ini firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, 66 kitab. 66 kitab. Jadi ketika pewahyuan yang lengkap ini selesai, Alkitab selesai ditulis, maka pewahyuan tidak lengkap ini berhenti. Begitu. Seperti yang saya katakan tadi, yang sempurna, ya kalau Anda menguasai sedikit bahasa Yunani menjadi sangat baik begitu. Itu dari kata teleion. Dari kata teleion. Sebenarnya sih akar katanya teleios begitu. Akar kata teleios kita coba intip ya. Sebentar. 13 ayat 10 ya. Ya, 10. Teleios. Begitu. Nah, bisa diterjemahkan menjadi sempurna, bisa apa ya, merujuk kepada sesuatu yang komplit begitu, yang apa ya, sesuatu yang sangat bertumbuh begitu. Jadi jika Anda menguasai sedikit bahasa Yunani jadi lebih baik, lebih gampang begitu. Jadi ini kata teleios itu sempurna, bisa merujuk kepada sesuatu yang komplit dan lain sebagainya begitu. Nah, bahkan kata teleios di sini ini dalam bentuk netral. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya bentuk netral. Ya, netral biasanya merujuk kepada benda begitu. Jadi benda apa yang sempurna, benda apa yang komplit begitu, benda apa yang lengkap, ya tidak lain tidak bukan adalah Alkitab begitu. Makanya saya katakan ketika Anda menguasai sedikit bahasa Yunani menjadi lebih gampang, tetapi jika Anda tidak menguasainya pun tidak masalah sih, tidak masalah begitu. Karena apa ya, konteks sudah menunjukkan bahwa yang sempurna ini haruslah pewahyuan juga begitu. Oke, jadi kapan yang tidak lengkap ini berhenti? Yang tidak lengkap ini akan berhenti ketika pewahyuan yang lebih lengkap datang. Dan pewahyuan yang lebih lengkap kita temukan di dalam Alkitab. Pewahyuan yang lebih lengkap kita temukan di dalam Alkitab. Oke, jadi kalau begitu bagaimana dengan praktek banyak gereja zaman sekarang? Praktek banyak gereja zaman sekarang ya tentunya Anda bisa simpulkan mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Begitu. Karena Alkitab sudah selesai ditulis pada abad pertama. Oleh sebab itu karunia pewahyuan baik bahasa lidah, nubuat, berkata-kata dengan pengetahuan itu adalah karunia pewahyuan yang hanya diperuntukkan kepada orang percaya abad pertama saja. Abad pertama. Ketika Alkitab belum selesai ditulis. Tapi ketika Alkitab sudah selesai ditulis, maka semua itu berhenti. Semua itu berhenti. Begitu.
Nah, kita lihat 11 dan 12. Di sini Paulus menggunakan dua ilustrasi untuk menunjukkan bahwa ketika Alkitab tiba, ketika pewahyuan yang lebih lengkap, yang lebih sempurna itu tiba, maka yang tidak lengkap akan berhenti. Di sini Paulus memberikan dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah ketika kanak-kanak, katanya. Ayat 11, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Gitu. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Begitu. Perhatikan, jadi ketika dia kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak, tapi ketika dewasa dia tidak lagi berpikir seperti kanak-kanak. Nah, sama dengan proses pewahyuan, ketika yang lebih lengkap tiba, maka yang tidak lengkap itu berhenti begitu. Ketika yang lengkap belum tiba, ya mungkin yang tidak lengkap masih dipakai, masih dikejar. Tetapi ketika yang lengkap tiba, yang lebih dewasa tiba, maka yang tidak lengkap berhenti begitu. Seperti seseorang yang dewasa meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Nah, di ayat 12, ilustrasi kedua. Melihat dalam cermin, katanya, suatu gambaran yang samar-samar. Ini jangan pikir cerminnya sama seperti kita ya, begitu. Tidak, ini cermin yang pada abad pertama ya, mungkin dari tembaga yang digosok sampai mengkilap, ya, bisa memantulkan wajah Anda begitu. Ya, kalau Anda pengen tahu seperti apa, mungkin seperti sendok kali ya, kita berkaca di sendok kan samar-samar, mungkin begitu. Jadi kita melihat gambaran yang samar-samar dalam cermin, tetapi kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi diumpamakan kita mengenal segala sesuatu itu di bumi ini samar-samar. Kita ya, diantara kita kan nggak ada yang sudah pernah lihat sorga kan begitu. Tidak ada yang pernah lihat sorga. Semuanya itu adalah iman begitu. Semuanya itu samar-samar. Kita hanya tahu tentang sorga ya sebatas yang Alkitab kasih tahu begitu. Nah, tetapi pengetahuan kita yang samar-samar ini akan berhenti ketika kita masuk ke dalam sorga, ketika kita bertemu dengan Tuhan kita dengan tatap muka begitu. Semua yang samar-samar ini berhenti. Masa iya kan kita nanti ke sorga kita masih berkata sorga itu seperti apa ya, kan aneh begitu. Kan aneh begitu. Jadi ketika Anda masuk sorga ya semua pengetahuan yang samar-samar ini berhenti. Ya sama dengan proses pewahyuan tadi. Proses pewahyuan tadi misalnya nubuat, bahasa lidah dan lain, berkata-kata dengan pengetahuan, ini pewahyuan tidak lengkap begitu, digambarkan seperti samar-samar. Tetapi ketika datang yang lebih lengkap, datang yang lebih jelas, datang yang lebih komplit, maka yang samar-samar ini berhenti, tidak berlanjut lagi begitu. Makanya ada 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini begitu. Demikian tinggal ketiga hal ini kapan? Itu ketika yang sempurna itu tiba, yang menghentikan yang tidak lengkap tadi. Ketika yang sempurna, yang lebih lengkap, yang lebih komplit ini tiba, maka yang tidak lengkap ini berhenti. Maka tinggal tiga hal ini, apa? Iman, pengharapan, dan kasih begitu. Karena kalau misalnya yang lengkap tiba, yang sempurna tiba, dan yang tidak sempurna ini masih terus berjalan, maka yang tinggal bukan tiga hal dong. Yang tinggal ada iman, pengharapan, kasih, bahasa lidah, nubuat, dan lain sebagainya begitu. Tetapi tidak, ketika yang lebih lengkap tiba, yang tidak lengkap berhenti. Dan karena berhenti, maka hanya tinggal tiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih begitu, karena sama begitu. Kasih ya durasinya lebih panjang daripada iman dan pengharapan. Ya saya ambil contoh saja, mungkin kita saat ini berharap untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus begitu, tatap muka. Tetapi ketika Anda sudah masuk surga, maka pengharapan Anda sudah menjadi kenyataan. Dan karena sudah jadi kenyataan, untuk apa Anda masih berharap saya pengen ketemu Tuhan kita Yesus Kristus begitu, tatap muka? Ya untuk apa begitu? Anda sudah bertemu begitu. Jadi iman dan pengharapan itu punya durasi yang bersifat pendek juga dibandingkan dengan kasih. Makanya disebut kasih lebih besar dari antara kedua hal yang disebutkan Paulus, yaitu iman dan pengharapan. Tetapi kembali ketika yang sempurna tiba, yang lebih lengkap tiba, maka yang tidak lengkap itu berhenti. Begitu, sehingga tinggal tiga hal ini. Maka kesimpulannya, semua gereja yang mempraktekkan bahasa lidah nubuat pada zaman sekarang, tentu mereka sedang melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Tuhan berkata itu berhenti ketika pewahyuan yang lebih lengkap itu tiba.
begitu. Maka oleh sebab itu para penonton harus berhati-hati, jangan sampai tersesatkan oleh banyak guru palsu yang mungkin beranggapan bahwa nubuat bahasa lidah masih berjalan atau masih dapat dipraktikkan oleh gereja zaman sekarang, begitu. Jadi itulah akhirnya pembelajaran kita. Kita sudah bahas sedikit banyak tentang karunia pewahyuan, dan kita sudah lihat bahwa itu semua berhenti ketika yang sempurna tiba atau yang lebih lengkap tiba, begitu. Nah, kita sudah lihat juga yang lebih lengkap itu apa? Yang lebih lengkap itu adalah Alkitab, begitu. Yang lebih sempurna itu apa? Itu adalah Alkitab. Yang komplit itu apa? Itu adalah Alkitab, begitu. Nah, jadi mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini dapat membuat kita semakin dewasa dalam iman kita, membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu di luar sana. Kita akan akhiri dengan doa, akan saya pimpin di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu kami pada hari ini belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dan kami dapat semakin dewasa dalam iman ketika mempelajarinya. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitu. Jadi kita sampai di sini, saya ucapkan Maranatha.